Shalom adik-adik. Coba sekali lagi. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Hari ini kita memulai ibadah online sekolah minggu. Ayo adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan main-main lagi. Kita memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bangun di hari ini ya Bapa. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang urapi setiap kami, Engkau urapi juga kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa, yang akan memulai ibadah hari minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Oke, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Adik-adik ikut membacakannya juga ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama membaca apa pengertian dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91 dan apa arti Pentakosta yang ketiga. Kita memulai menyembah Tuhan, adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang layak, Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang layak, Yesus yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, hanya Kau yang layak terima setiap pujian adik-adik Tuhan. Hanya Yesus yang terima semua pujian. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Adik-adik sudah menyembah-Mu ya Bapa, kiranya penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau semangat memuji Engkau ya Bapa. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik kita angkat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Pasti adik-adik di sini percaya kalau Allah kita, Tuhan kita besar. Ayo kita angkat pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ayo kita angkat pujian ini lagi. Ku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan Yesus, kakak-kakak yang membawakan firman-Mu, biar firman ini menjadi rema buat adik-adik ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, salam adik-adik. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, duduk yang bagus, gak ada yang lari-larian ya, karena kita mau memberikan hati kita buat Tuhan Yesus. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10. Jadi, suatu ketika ada seseorang yang tinggal di kota Kaisaria yang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan adik-adik dan dia berasal dari Italia. Ternyata Pak Cornelius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya dia yang takut akan Tuhan adik-adik, ternyata seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Pada waktu itu Pak Cornelius ternyata sedang berdoa sekitar jam 3 sore. Ketika dia sedang berdoa, Tuhan tiba-tiba berbicara kepada Cornelius. Tuhan berkata, "Hai Cornelius, aku mendengar semua doa-doamu dan aku akan mengabulkan doa-doamu selama ini. Kamu suruhlah orang-orang kepercayaanmu untuk pergi ke Yope. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang bernama Simon Petrus. Ia tinggal bersama dengan seorang penyamak kulit di tepi laut." Setelah mendengar suara Tuhan ini, akhirnya Cornelius menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk bergegas pergi ke Yope. Keesokan harinya, ketika mereka sudah mau hampir sampai ke Yope, Simon Petrus mau naik untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba ia lapar, pengen makan. Ketika makanan sedang disiapkan, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Simon Petrus. Tiba-tiba adik-adik, langit terbuka dan ada sesuatu benda yang turun berbentuk kain. Dan di kain itu ada banyak binatang kaki 4, binatang menjalar, dan burung-burung adik-adik. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Hai Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Petrus komplain sama Tuhan, "Tuhan, aku kan gak pernah makan makanan yang begitu. Itu kan membuat kami berdosa, membuat kami najis di hadapan Tuhan. Aku gak mau makan Tuhan." Dan perkataan Tuhan ini sampai 3 kali berkata kepada Simon Petrus. Tuhan berkata, "Petrus, bukan apa yang kamu makan yang membuat kamu berdosa, yang membuat kamu najis di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan kamu. Itulah yang membuat kamu berdosa di hadapanku." Setelah 3 kali perkataan Tuhan ini, akhirnya tiba-tiba benda ini langsung terangkat ke langit. Setelah itu adik-adik, tiba-tiba orang-orang utusan Cornelius ini
langsung sampai di Yope dan mencari Simon Petrus, dan akhirnya dia bertemu dengan Simon Petrus dan menyampaikan semua pesan yang disampaikan oleh Cornelius. Akhirnya mereka siap-siap untuk pergi ke Kaisarea. Ketika di Kaisarea, ternyata orang-orang di sana sudah banyak berkumpul adik-adik menunggu kedatangan Simon Petrus, dan akhirnya Simon Petrus bertemu dengan Cornelius. Karena saking senangnya Cornelius dan saking bahagianya, saking terharunya, dia sampai sujud adik-adik di kakinya Simon Petrus. Dia bilang, "Simon Petrus, terima kasih banyak loh udah datang di tempat ini." Karena adik-adik, menurut adat istiadat orang Israel, menurut peraturan orang Israel, bahwa orang Israel itu nggak boleh bergaul sama orang-orang yang bukan orang Israel. Mereka dilarang sangat-sangat keras dan membuat mereka akan berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Petrus berkata kepada Cornelius, "Hai Cornelius, bangunlah. Jangan kamu sujud di hadapanku, karena aku adalah orang biasa sama sepertimu." Kita nggak ada perbedaan, Cornelius, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Mau engkau orang Italia, mau engkau orang apapun, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, mereka duduk dan Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak di sana. Dan tahu nggak adik-adik, ketika Simon Petrus menyampaikan cerita firman Tuhan, orang-orang di sana dilawat Tuhan. Mereka sangat-sangat diberkati. Dan akhirnya mereka merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Setelah itu, karena mereka merasa dilawat oleh Tuhan, mereka memberi diri untuk dibaptis dan mengundang Yesus dalam hidup mereka. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Dan tema kita hari ini adalah semua orang berhak memperoleh keselamatan. Jadi adik-adik, mau orangnya kulit hitam, mau kulit putih, mau orang Papua, mau orang Jawa, mau orang apapun itu, semua orang berhak untuk mendapatkan keselamatan itu. Tapi ingat, yang terpenting adalah kita sendiri harus mengundang Yesus masuk dalam hati kita, agar Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Adik-adik, dan satu hal lagi, bahwa yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan itu bukan tentang makanan, bukan tentang minuman, tetapi apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, itulah yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita najis di hadapan Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa setiap peraturan orang beda-beda, tetapi di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah umat istimewa di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah adik-adik semakin hari semakin mengenal Yesus dalam kehidupan kita semua dan kehidupan adik-adik semua. Adik-adik harus ingat ya, undang Yesus masuk dalam hati kita ya, biar Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam hidup kita. Sampai di sini firman Tuhan hari ini adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya ya. Kami bersyukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan ini tentang Simon Petrus dan Cornelius. Kami berharap bahwa bukan hanya kami yang menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi biarlah semua orang Tuhan, biarlah mereka dijamah Tuhan, dan mereka mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan, dan mereka juga menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami semua, biarlah anak-anak sekolah minggu yang ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami tetap setia di dalam Tuhan, kami tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau sampai ke
kesudahannya nanti sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau, lebih lagi sungguh-sungguh berharap kepada Engkau Tuhan. Dan iman kami tetap tidak goyah, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini tertanam dalam loh hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.